bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian wasahbatul ahmaq sukmun, berteman menemani orang yang zalim. Ahmaq itu sebenarnya ahmaq itu bodoh. Lantaran kebodohannya maka dia berbuat zalim. Jadi ada yang dia berbuat zalim lantaran sengaja, tapi ada juga yang lantaran dengan kebodohannya dia berbuat zalim. Ada yang sengaja dia berbuat zalim, bahkan nyeting, dia setting dengan ya akhirnya dia bisa berbuat zalim. Wa huwa waqi'u syai' fi ghairi mahalli ma'al ilmi biqabli. Itu dia meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli, pada bukan tempatnya. Artinya dia meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, artinya zalim. Karena adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kopya adanya di kepala. Suatu saat karena mungkin pengen dianggap hebat atau pengen dianggap apa gitu, beli kopya 2 terus diikat taruh kaki. Walaupun duitnya milik dia yang beli, dia yang suka, dia yang senang, tapi kalau dia naruh kopya di kakinya, ya, walaupun dia orang pintar apa tapi kalau dia meletakkan kopiah dan letakkan kemudian ditaruh di kaki, zalim. Maka adil itu bukan sama rata, sama rasa. Bapak punya anak 2, yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 20 tahun. Pengen dibilang adil, maka dua-duanya kalau pagi dikasih nih sama-sama dikasih 25.000 buat jajan. Ini enggak adil. Kenapa? Karena kebutuhan yang gedean lebih besar, yang kecil kebutuhannya berbeda. Mungkin yang kecilan yang umur 10 tahun dikasih 25.000, dia mungkin belum bisa ngabisin. Tapi yang umur 20 tahun dikasih 25.000, belum apa-apa udah habis. Maka meletakkan sesuatu pada tempatnya dan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu namanya tidak adil, zalim. Wa sohbatul ahmaq sukmun, kita menemani orang-orang yang zalim adalah sukmun, sial, ya, tidak akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i menjelaskan yang namanya barakah itu apa? Ziyadatul khair. Jadi yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, senantiasa bertambah dan bertambah. Banyak orang yang gajinya besar, yang menurut kita cukup, tapi justru gaji yang dia punya itu tidak cukup. Tapi menurut kita ada orang yang diberikan gaji cuma sekian, menurut kita tidak cukup. Kenapa kok bisa cukup? Kenapa ziyadatul khair? Berkahnya
terus bertambah. Makanya kalau kita lihat sekarang, kita perhatikan dengan omongan orang-orang tua dulu, manakala kemudian ada sama perilaku kita sekarang jauh dari berkah. Pernah nggak bapak diomelin sama emaknya atau neneknya waktu makan, kemudian masih ada sisa di piring? Dulu kan masih ngerasa ya, ada sisa makanan di piring, masih ada 2-3 mata di piring, kita diomelin sama nenek kita, mama kita. Sekarang bukan hanya sisa semata 2 mata, kadang-kadang masih setengah piring jadi buang. Makanya coba lihat dalam hadis sahut ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan di rumah, tempat walimah, tempat pesta. Yud'a ilaihil aghniyah dunal fuqara. Orang-orang yang kaya yang berkecukupan diundang, yang miskin kagak. Kadang-kadang dari rumah udah ngincer, sengaja dari rumah belum makan. Begitu sampai di sana, nyendok semua disendok, udah kayak gini. Enggak dicobain dulu. Begitu dimakan, ya nggak enak. Baru sesuap 2 suap gak enak. Nasi yang segitu akhirnya taruh. Begitu taruh di kolong, ada yang mau makan? Enggak. Pelayan bawa langsung. Kemana bawanya? Tempat cucian. Begitu melihat orang-orang miskin yang jarang ketemu daging, yang jarang ketemu ikan mas, yang jarang ketemu makan enak, melihatin dan ngomong sama anaknya, ya Allah, ada yang enak banget, ada yang ini. Padahal kalau kita itu di situ keberkahan orang yang hajatannya sendiri kebawa keberkahannya. Orang yang buangnya juga tidak mendatangkan keberkahannya. Karena makanan yang ditinggalkan begitu kemudian terbuang masuk dalam bakul gede yang akhirnya nanti dibuang, itu nanti akan menjadikan orang yang bersangkutan, yang hajatannya, yang buangnya, semua menjadi tidak ada. Makanya kalau kita lihat di daerah-daerah Ngetanin ya, dan belum lama kita lihat di daerah-daerah Jawa Tengah, daerah Malang, kemudian kita lihat banyak orang mengumpulkan nasi aking, nasi yang seperti itu kemudian dicuci, habis dicuci dia dijemur, dikeringin, dibuat makan. Maka kalau kita melihat kayak begitu, kita dosa kita luar biasa. Dosa sama orang-orang yang liatin kelakuan kita dan tingkah laku kita. Dosa kita juga terhadap makanan yang mubazir, yang sedangkan takzir itu sendiri adalah ikhwanus syaitan, teman setan. Mubazir itu adalah teman setan. Bukan setan dirabbihi kafur. Sedangkan setan terhadap Allah Subhanahu wa taala kufur. Maka sohbatul ahmak sukmun, siap menenin, berteman terhadap orang yang ahmak, ya, yang zalim. Jadi tadi saya maksud dengan zalim itu nasi, uang makanan, ya, terus berlaku tidak baik, itu zalim. Makanya ahmak itu adalah bodoh sebenarnya. Jadi sukmun itu kalau diartikan kita kan sial, apa sih sial? Ya kan, mendatangkan sesuatu yang lawan daripada keberkahan sendiri.
tidak mendatangkan keberkahan sama sekali. Ada masyukur nikmah dari dunadana nafsi wa sohbatul akhlak wa huwa sayfi ghairi mahallin. Ya, ma'al ini dan kopi. Karena ilmunya yang kurang, ilmunya yang jelek, ya lantaran kejelekan ilmunya itulah dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mestinya dia adil menjadi tidak adil. Ayat ghairu mubarak, artinya orang yang sial itu enggak membawa keberkahan, enggak berkah, tidak ziyadatul khair, tidak akan bertambah kebajikan. Kadang-kadang ada orang salah, punya tanah sedikit warisan dari orang tuanya, dia pengen usaha, nggak bilang-bilang orang tuanya, dijual. Ini menjauh dah ngomong berkah. Yang namanya tanah, jangankan nggak izin aja kadang-kadang nggak berkah. Apalagi nggak izin, kasih tanah 100 meter sama orang tuanya. Ada yang ngajak usaha yuk, jual beli motor. Nah, jual beli motor jualnya tanahnya, tanah warisan, tapi nggak bilang-bilang yang ngasih, ngumpet. Dia jual, laku, jual beli motor. Jual beli motor kan nggak hari laku. Kadang-kadang 2-3 hari, seminggu, 2 minggu nggak laku-laku, akhirnya duitnya itu modal makan. Udah gitu ditambah genit lagi, ya. Udah sambil jual beli motor bagus, tambah genit. Itu enggak ziyadatul khair, enggak bertambah itu kebajikannya. Duitnya juga nggak nambah, bukan nambah, malah turun habis. Tapi kalau bersama ridho Allah dan ridho orang tuanya, kita mohon izin sedikit pun yang kita mulai, kalau memang itu ada ridho dari orang tuanya dan ridho dari Allah, insya Allah yang sedikit itu nanti akan terus tumbuh. Tapi kalau tanpa ridho dari orang tua dan dari Allah Subhanahu wa taala, terus turun. Kalau terus turun ini berarti keberkahan yang lain. Kama ruya Tabrani an Nasir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol isril ahmad bi kasratil hamzah wa ayat ya, mudah, berhenti berkasih sayang kepadanya, berhenti kita menghormatinya, berhenti mencintainya. Kalau ada orang yang memang sudah jelas gak adil dengan masyarakat kita, pimpinan kita, kalau kemarin kita misalnya pada saat ada pilihan kita ini begitu kita pilih dan dia duduk di atas, kita perhatikan makin lama makin gak jelas, udah putuskan. Kita harus bisa berani dan tidak kepada nggak lagi dah, ya. Nggak lagi akan milih yang kayak begini mah. Kita harus bisa begini. Wal makna artinya la tusahibhu liqabihalatihi, jangan kita mencintainya, menemaninya liqabihalatihi,
karena kejelekan keadaannya, sifatnya, keburukan. Wa Tirmizi an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khoslatani man kana tabihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna bihi lam yaktubullah sabiran wala sabiran. Ada dua yang apabila ada pada diri kita, maka kataballahu syakiran sabiran, kita akan disebut sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Ya, syakiran sabiran, syukur, sabar. Dan wa man lam takuna, jika enggak ada keduanya, enggak ada dua-duanya di sana, lam yakun wa syakiran wala sabiran, maka orang itu tidak disebut sebagai syakiran wala sabiran, dan juga enggak disebut sebagai orang yang sabar. Siapa? Man nawara fi dinihi illa man huwa fawqahu faqtada bih. Yang pertama, siapa orang yang melihat kepada agamanya illa man huwa fawqahu, kepada orang yang lebih atas dari dia. Jadi kalau ada orang sembahyang lah, ngapain sembahyang, siapa pun jangan buat sembahyang, jangan begitu. Jadi kalau kita sembahyang mau lihat oh iya enak lihat kayak dia, jadi cemburu itu boleh, tapi cemburu yang baik. Awas nih ya, lihatin ya nanti ya, gue pengen kayak gitu. Lihatin aja, emang lu doangan bisa baca Quran, emang lu doangan bisa ngapal Quran, emang lu doangan bisa rajin jadi bisa. Nah itu hebat, itu namanya. Fakta dami, kemudian dia ngikut. Wa nazara fi dunya ila man huwa dunahu fahamida wa alama fadlahu bihi alaihi wa syakiran sabiran. Dan melihat kepada orang yang lebih rendah di bawah, ya. Ya, orang ajan saya jalan buruk. Kalau melihat kepada orang yang di bawah agama, lihat kepada yang di atas agama, kepada yang di atas dunia, kepada yang di bawah. Ini namanya syakiran sabiran, dia syukur dan sabar. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dunia, kemudian bisa melihat yang lebih rendah pada agama, kemudian kita menyepelekannya, ngikut sama dia. Ngapain sih agama? Lo lihat aja yang orang-orang juga jarang sembahyang begitu banyak, jarang sembahyang, jarang puasa, nggak pernah ngajarin apa-apa, kok dia juga malahan rumahnya bagus. Orang yang kayak begini tidak syakir dan sabir. Ya. Oke, ini gelar yang syakir, yang sabir, ini gelar yang luar biasa. Gelar siddiq, gelar sabur, gelar halim, gelar khalil, itu luar biasa. Makanya siapa yang gelar Ibnul Karim bin Karim bin Karim bin Karim, siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu gelar Ibnul Karim bin Karim bin Karim bin Karim. Kenapa dia diberikan gelar Ibnul Karim? Ibnul Karim, dia adalah orang yang siddiq, yang luar biasa. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub gelarnya siapa? Gelarnya apa? Saburon. Kemudian Nabi Yakub anak siapa? Anak Ishak gelarnya apa? Halim. Halim itu kalau kita gini, ini ada tepung,
masih ada berinjil-berinjilnya, namanya sabur. Tapi kalau ada tepung udah halus banget, itu namanya halim. Namanya sama-sama sabar. Halim itu artinya sabar, sabur juga sabar. Cuman kalau sabar itu masih ada berinjil-berinjilnya dikit. Kalau digentak masih nengok masih. Kalau digentak, tapi kalau udah halim, begitu digentak sama orang diembang. Nah itu udah halim. Ishak anak siapa? Anak Nabi Ibrahim. Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah. Makanya Siddiq bin Sobur bin Halim bin Khalilullah. Ibnul Karim bin Karim bin Karim bin Karim. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita melihat pada orang yang agamanya tinggi dan melihat pada orang yang dunianya lebih rendah dari kita. Insya Allah kita syakiran, sabar. Mari kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.